pemain kunci yang perlu dibuat Arsenal untuk berjaya di EPL. Untuk tahun kedua berturut-turut, The Gunners gagal mengakhiri penantian 20 tahun mereka untuk memenangkan Liga. Tidak bisa dibantah, Arsenal menghadapi tantangan mereka tanpa pencetak gol terbanyak. Dengan 8 pemain mencetak lebih banyak gol daripada pencetak gol terbanyak mereka, Bukayo Saka yang mencetak 16 gol. Sementara rival bebuyutan mereka, The Citizen, memiliki Erling Haaland, peraih sepatu emas 2 kali berturut-turut setelah mencetak 27 gol. Selain itu, ada Phil Foden dengan 19 gol yang juga mengungguli pemain Arsenal manapun. Untuk itu, Cesc Fabregas yakin klub lamanya Arsenal perlu berinvestasi pada striker kelas atas musim panas ini jika mereka ingin melompati Manchester City dan memenangkan gelar Liga Premier. Senada, Ray Parlour pun juga yakin Arsenal hanya perlu mendatangkan striker dan gelandang tengah yang diperlukan agar mereka bisa membuat lompatan besar musim depan. Pada kesempatan ini, Parlour sangat yakin bahwa Mikel Arteta adalah orang yang tepat untuk menghentikan dominasi pasukan Pep Guardiola. Akan tetapi perekrutan pemain adalah kunci jika mereka ingin mengakhiri penantian 2 dekade menjadi juara. Ian Wright, 3 penandatanganan yang perlu dilakukan Arsenal. The Gunners kembali menjalani musim yang mengesankan, tapi pada akhirnya berakhir tanpa gelar apapun setelah finish kedua di Premier League. Tersingkir di perempat final Liga Champions dan kehilangan piala domestik. Untuk itu, legenda Arsenal Ian Wright menilai Mikel Arteta perlu memperkuat skuadnya di sayap kanan, bek tengah, dan lini tengah musim panas ini. Dalam hal ini, Bukayo Saka dan William Saliba telah menjadi 2 pemain terbaik Arsenal musim ini. Namun Wright merasa klub membutuhkan pelindungan yang lebih baik untuk mereka. Sementara ia pun ingin melihat penambahan lain di lini tengah selama jendela transfer mendatang. Namun demikian, Jamie Carragher tidak setuju dengan Ian Wright tentang apa yang perlu dilakukan oleh Arsenal musim ini. Dengan mengatakan mereka perlu meningkatkan pilihan mereka di starting 11 daripada hanya menambah kualitas di bangku cadangan. Legenda Liverpool ini menganggap The Gunners dapat meningkatkan kualitasnya di bek kiri dan sayap kiri untuk menjadikan mereka lebih kuat di dalam negeri dan Eropa. Manchester City buat Premier League membosankan. Gelar Liga Premier Inggris keempat kali berturut-turut untuk Manchester City menandai periode dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh satu tim di sepak bola Inggris. Lebih dari itu, gelar ke-6 dalam 7 musim menegaskan keunggulan City di liga yang secara luas dianggap sebagai yang paling kompetitif dan tentu saja yang paling populer dalam olahraga ini. Rentetan sukses City dapat dibandingkan dengan Jerman di mana Bayern Munich mengubah Bundesliga menjadi perlombaan tanpa pesaing hingga rentetan kemenangan selama 11 tahun dihentikan oleh Bayer Leverkusen musim ini. Paris Saint-Germain memenangkan 10 dari 12 gelar terakhir di Prancis. Celtic memenangkan semua kecuali 1 dari 13 gelar terakhir di Skotlandia. Namun tidak satupun dari liga-liga tersebut sepopuler divisi teratas Inggris dan kurangnya persaingan bisa menjadi alasannya. Itu bukan masalah Manchester City. Namun jika 4 berturut-turut menjadi 5, 6, 7, itu bisa menjadi masalah bagi semua klub terkemuka Inggris jika berdampak pada pendapatan yang dihasilkan dari penjualan hak siar global, karena persaingan adalah yang membuat Liga Premier menjadi hiburan box office. Dan untuk saat ini, persaingan itu masih terlihat. Jesus dan Zinchenko tidak puas dengan kontribusi mereka untuk Arsenal. The Gunners memberikan tekanan kepada Manchester City sepanjang musim ini di Premier League. Dan Mikel Arteta pun terus mendapatkan banyak pujian atas kemajuan yang telah ia capai sejak menggantikan Unai Emery pada Desember 2019. Sementara sebagian besar pemain utama Arsenal juga bangga dengan kontribusi mereka. Di sisi lain, Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko menghadapi kritik berat dari beberapa pihak. Dan klub bisa saja berpisah dari duo ini di jendela transfer musim panas. Jesus sendiri hanya mencetak 4 gol di Liga dan posisinya direbut oleh Kai Havertz di akhir musim. Sementara Zinchenko turun peringkat karena masalah kebugaran dan performa.
Apalagi Arsenal telah mengidentifikasi beberapa target potensial di lini serang dan bek kiri untuk memperkuat skuad menjelang musim 2024-2025. Dan beberapa laporan pun juga menunjukkan bahwa baik Jesus maupun Zinchenko menghadapi masa depan yang tidak pasti di London Utara. Sementara itu dalam pesan kepada para penggemar The Gunners di Instagram pribadinya, Zinchenko mengatakan ia memahami bahwa ia masih jauh dari performa terbaiknya musim ini dan berjanji untuk kembali jauh lebih kuat. Ben White sangat dibutuhkan timnas Inggris. White telah menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya di Inggris musim ini dan merupakan bagian penting dari tim Arsenal yang hampir memenangkan Liga Premier. Dalam hal ini, Gary Lineker pun berharap Gareth Southgate dan Ben White bisa menyelesaikan perbedaan mereka agar bek Arsenal itu bisa bermain untuk Inggris lagi, karena tim membutuhkannya. Di sisi lain, manajer tim nasional Inggris Gareth Southgate mengungkapkan bahwa ia tidak menghubungi Ben White mengenai kemungkinan pemanggilan ke skuad Euro 2024 bulan depan. Mengingat performa gemilang untuk Arsenal, banyak yang berspekulasi bahwasanya Ben White yang memiliki 4 caps ini bisa menjadi kandidat untuk posisi bek kanan utama Inggris di Jerman, sambil juga menawarkan dukungan di posisi bek tengah. White sendiri belum pernah bermain lagi untuk Inggris sejak meninggalkan kamp tim nasional selama Piala Dunia Qatar. Sang bek membuat dirinya tidak bisa dipilih pada jendela internasional terakhir dan Southgate tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk Euro 2024. Manajer Inggris ini pun bersikeras bahwa White harus menghubunginya jika dia ingin dipanggil kembali ke Inggris. Padahal White sendiri bisa menjadi pemain penting bagi tim nasional Inggris karena dia tampil fantastis dalam 2 musim terakhir. Namun jika pada akhirnya tidak dipanggil, Ben White tahu mengapa dia tidak ingin bermain untuk Inggris dan ada kemungkinan besar pendiriannya akan berubah jika tim memiliki manajer baru. Newcastle cegah Alexander Isak ke Arsenal. Alexander Isak tampil menggila bersama Newcastle United di ajang Premier League musim ini. Dari 30 laga IPL yang ia mainkan, penyerang asal Swedia itu sukses mencetak 21 gol bagi The Magpies. Berkat penampilan impresif yang ditunjukkan oleh Isak, sang striker kini menjadi incaran Arsenal jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Karena memang tim asuhan Mikel Arteta tengah getol mencari pemain nomor 9 baru. Akan tetapi dalam laporan terbaru yang dihimpun dari Football Insider, Newcastle tidak rela apabila Isak hengkang begitu saja ke Arsenal. The Toon Army sekarang dikabarkan siap memberikan perpanjangan kontrak bagi Isak dan menaikkan gaji sang striker di ST James Park. Jika mengacu pada kontraknya yang berlaku saat ini, Isak sebenarnya masih terikat dengan Newcastle sampai dengan 30 Juni 2028. Sementara untuk bayaran yang ia terima, ex-striker Real Sociedad itu mendapatkan upah sebesar 120.000 pound sterling atau 2,44 miliar rupiah per pekan. Arsenal, klub yang tepat bagi Rashford. Ex-gelandang Arsenal Emmanuel Petit menyarankan pada Marcus Rashford untuk merapat ke skuad The Gunners jika ia memutuskan cabut dari Manchester United. Ia sendiri sebelumnya memang berharap The Gunners mendatangkan penyerang 26 tahun itu agar bisa bersaing dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Emmanuel Petit kemudian berusaha meyakinkan Rashford bahwa Arsenal sangat kondusif. Hal tersebut berbeda dengan situasi lingkungan skuad Manchester United. Petit sendiri kemudian mencontohkan kasus Kai Havertz, di mana sebelumnya Kai tak bersinar di Chelsea tapi nasibnya membaik begitu gabung dengan Arsenal. Marcus Rashford sendiri jadi salah satu andalan United di lini serang sejak ia mentas di tim akademi. Namun belakangan ini, masa depannya di Old Trafford menjadi tidak jelas. Rashford sepertinya tidak cocok dengan Erik ten Hag. Ia bahkan sempat kedapatan bersenang-senang di sebuah klub malam dan akhirnya absen membela United di pentas FA Cup pada awal Januari 2024 kemarin. Ambisi Martin Odegaard, musim depan Arsenal menangkan semua gelar. Setelah Arsenal dipastikan kalah dari Manchester City di pekan ke-38 Liga Inggris 2023-2024, Martin Odegaard mengaku dirinya tentu saja kecewa.
Pasalnya The Gunners sebenarnya hampir mampu mematahkan dominasi tim asuhan Josep Guardiola. Namun bersamaan terselip rasa bangga dengan semua pemain, semua orang di klub tidak terkecuali para penggemar. Odegaard bangga dengan kemajuan yang telah dicapai. Ia kemudian mengatakan pada skuad Arsenal akan menggunakan kekalahan lawan Manchester itu sebagai motivasi, yakni agar tampil lebih baik lagi di musim depan. Ia juga ingin rekan-rekannya menggunakan masa liburan untuk mengisi tenaga dan kemudian bekerja keras untuk meraih semua gelar juara yang tersedia. Sekarang kami perlu menggunakan jeda untuk kembali lebih kuat tahun depan. Kami akan berusaha keras untuk memenangkan segalanya, kata pemain asal Norwegia ini.